Wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi perkuliahan online kita. Kalau sebelumnya kita udah membahas tentang pengertian politik ekonomi ya, dari sisi dua perspektif ini ya, dari sisi metodologi dan metode itu beda ya. Metode dari sisi objek yang dikaji. Nah, kita akan bahas pada video kali ini tentang secara lebih spesifik tentang development itu sendiri ya. Karena judul kuliah adalah political ekonomi atau kebijakan ekonomi politik dan pembangunan, maka kita akan bahas tentang makna development itu secara lebih mendalam. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, ini agak-agak udah mulai maghrib, jalan-jalan udah sepi karena virus corona COVID-19. Mahasiswa diharapkan stay at home ya, jangan pergi kemana-mana karena sangat mudah tertular. Oke, kata development atau dalam bahasa Indonesia adalah pembangunan, adalah kata yang dulu pada zaman Orde Baru adalah kata yang sangat sering diucapkan oleh para pejabat publik, terutama oleh presiden dan jajarannya, sehingga kemudian banyak sekali pada awal-awal dari era reformasi orang mengkritik konsep pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru pada waktu itu ya. Banyak buku ya yang diterbitkan, salah satu yang terkenal adalah buku-buku dari Mansur Fakih ya, yang mengkritik tentang teori pembangunan ya. Teori pembangunan itu utama teori modernisasi. Nanti kita bahas secara lebih detail ya. Nah, artinya makna pembangunan itu sendiri yang pertama ya adalah istilah untuk menyebutkan tentang modernisasi ya. Development sendiri mungkin lebih disebut progress ya, kemajuan ya. Bagaimana suatu bangsa, satu negara itu bisa maju ya. Nah, maju itu sini adalah masyarakat yang modern. Nah, sebelum modern ada masyarakat namanya masyarakat agraris yang sektor ekonominya ditopang oleh sektor pertanian. Tapi kalau modernisasi dia udah ke masyarakat yang menggunakan teknologi dan juga jasa. Jadi ekonominya udah ke industri ya. Tidak lagi berdasarkan pertanian tradisional. Itu makna yang pertama, dan ini yang dipakai oleh Orde Baru ya. Dan teori ini yang paling terkenal adalah teori Rostow ya. W. Rostow. Ini legend sekali tokoh ini ya. Rostow ya, yang mempopulerkan istilah tinggal landas ya, era tinggal landas. Dulu zaman Orde Baru, zaman saya masih kecil ya, ini di TPRI itu kata-kata ini sering banget, era tinggal landas. Nanti kita akan masuk ke era tinggal landas ya. Kalian bisa baca bukunya pemikirannya Rostow ya. Saya punya bukunya kalau nggak salah ya, Rostow ini ya. Ini ya judulnya ya. The Politics of State and Growth ya. So ini saya ingat buku ini ya. Ini buku legend sekali, Rostow ya. Kalian bisa baca ya. Ini buku tahun 70-an ya. Jadi ini dipakai oleh Pak Harto, jadi rujukan 71 oleh Cambridge University ya. Oke, ini makna yang pertama ya. Sedangkan makna yang kedua atau perspektif yang kedua melihat pembangunan itu adalah pada aspek agak mirip ya, yaitu namanya industrialisasi ya. Ini adalah perspektif yang melihat pembangunan dari sisi bagaimana negara berubah dari masyarakat yang tadi sama garis masyarakat yang memproduksi barang-barang teknologi tinggi ya, atau yang tadinya itu misalnya di Korea itu dulu pada sebelum tahun 80-an Korea itu dikenal sebagai masyarakat yang produk luar negeri yang terkenal adalah rambut palsu ya. Nah, tapi kemudian Korea mengalami kemajuan, lalu dia bisa menghasilkan macam-macam. Ya, bisa menghasilkan Samsung, ya kan, yang kita sering pakai handphonenya, mobil Kia, atau mobil yang lain macam-macam. Ya. Intinya adalah masyarakat yang berubah dari masyarakat tadi, ya, agraris ke teknologi tinggi. Ya. Ini mirip sebenarnya dengan teori modernisasi, tapi pada fokus pada bagaimana negara itu berubah menjadi negara industri. Ya.
Lalu yang kemudian juga menjadi perspektif lain adalah bagaimana membangun manusianya, apa SDM-nya. Fokusnya pada human-nya, human development-nya, ya. Human development-nya. Jadi fokus pada bagaimana negara itu membangun sumber daya manusianya, ya. Nah, kita mendengar istilah Human Development Index. Ya. Jadi perspektif ini melihat bahwa pembangunan itu adalah pembangunan sumber daya manusianya. Ya, fokus pada ketika kita ingin mengukur sukses satu pembangunan, maka ini juga adalah Human Development Index-nya. Ya, ini dikeluarkan oleh UNDP. Jadi pembangunan pada SDM-nya. Ada yang juga yang fokus pada yang kita sebut dengan economic growth, ya. Economic growth. Jadi pertumbuhan ekonominya berapa, ya, yang diukur dengan misalnya GDP, ya. GDP atau GDP per kapita, ya, yang melihat semakin bagus GDP per kapitanya, maka itulah ukuran dari pembangunan itu sendiri. Jadi melihat pembangunan itu dari sisi economic growth-nya, ya, dari GDP per kapita atau GDP secara umum, ya. Negara kita Indonesia itu udah masuk negara G20 sebenarnya kalau secara GDP secara umum, ya, tapi untuk per kapita masih jauh, ya. Tapi kita secara ekonomi adalah negara G20. Tapi apakah ini sama menjadi negara yang disebut negara yang sudah berkembang, sudah menjadi negara maju, ya? Jadi ada negara berkembang, ini menarik, ya, menjadi negara maju. Indikatornya misalnya satunya adalah macam-macam, ya. Kita masih dikategorikan sebagai negara berkembang sebenarnya, ya. Tapi kalau dilihat dari industrialisasinya, tapi kalau negara maju seperti Amerika Serikat udah mengkategorikan itu sebagai negara maju baru-baru ini aja. Tapi mungkin ya, kita masih percaya kita negara maju. Tapi kalau kita lihat dari GDP per kapita, ya kita negara maju. Ya. Ada juga yang mulai pembangunan itu adalah masalah happiness, ya, kebahagiaan, ya. Ada indeks of happiness, ya. Nah, itu juga salah satu. Jadi maju tidak maju negaranya itu dilihat dari bagaimana bahagia atau tidak bahagianya suatu negara. Bisa jadi negara itu maju secara GDP per kapita atau industrialisasi, namun secara happiness nggak maju. Misalnya Korea, itu adalah negara, dan Jepang yang maju secara industri, tapi secara happiness sangat rendah. Buktinya apa? Buktinya adalah tingkat bunuh diri terbesar di dunia adanya di negara Korea dan di Jepang. Jadi walaupun dia negara yang maju secara human capital, secara industrialisasi, secara modernisasi, tapi secara kebahagiaan termasuk negara yang tidak maju. Ya, kalau kita lihat misalnya negara yang paling maju itu misalnya Bhutan misalnya. Saya punya teman dari Bhutan dan mereka sangat bangga dengan indeks happiness-nya, ya. Oke, dan yang lain pengertiannya adalah mungkin ada yang mungkin lebih anak-anak yang mereka yang berpikiran Marxisme misalnya melihat bahwa atau yang melihat dari sisi keadilan sosial, maka yang diukur adalah Gini Index, ya. Jadi mengukur kebahagiaan, mengukur bagaimana ketimpangan, ya. Jadi semakin timpang satu ekonomi, maka semakin tidak majulah satu negara itu. Nah, tapi di fenomena di Indonesia yang ada yang menarik adalah ditemukan di Yogyakarta secara happiness yang sangat bahagia, tapi secara Gini Index-nya ketimpangannya sangat besar. Ini Jogja unik, ya, satu daerah yang secara Gini Index timpang, tapi secara kebahagiaan sangat terbaik di Indonesia. Nah, itu jadi pertanyaan misterius, mengapa lah satu daerah yang ketimpangannya tinggi tapi bahagia. Nah, Jogja itu misterius. Mungkin karena budaya mangan asal ngumpul itu yang mempengaruhi kemudian cara berpikir orang tentang kebahagiaan. Sama seperti Korea tadi, ya. Negara industri maju tapi secara kebahagiaan banyak yang bunuh diri, ya. Oke, jadi itulah pengertian dari pembangunan. Itu adalah progres. Bagaimana negara itu mengalami kemajuan. Ya, bisa dari modernisasi macam-macam, dari sisi industrialisasinya, dari SDM-nya, ya, human development index-nya, ya. Ada dari sisi demokrasi mungkin, dari sisi kebebasan, ya, karena kebebasan itu berhubungan dengan pembangunan, ya. Nanti kita bahas tentang teorinya Amartya Sen tentang freedom, ya, tentang bagaimana kebebasan itu mengaruhi pembangunan, ya. Lalu GDP per kapita, ada Gini Index, macam-macam. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe and share. Okay guys, thank you.